Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah kedua. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan warta paroki minggu ini. Ibadat Jalan Salib akan dilaksanakan pada hari Jumat 5 Maret 2021 pukul 4 sore dengan petugas Prodiakon Bapak Stefanus Suyanto, petugas cek suhu Saudari Devon, petugas hand sanitizer Saudari Anita. Misa minggu depan merupakan Minggu Prapaskah ketiga. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021, pukul 5 sore, dengan petugas Kor Lingkungan Santa Agatha dan Santo Dominikus. Tata Laksana Ibu Lucia Sri Mindayani dan Ibu Veronica Deni. Organis Ibu Berta Trihartiningsih. Lektor Saudari Amelia. Misdinar Saudari Agatha dan Anin. Prodiakon Bapak Ignatius Supoyo Darmono. Non-liturgi Lingkungan Santo Gregorius. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama sebesar Rp1.553.500. Kolekte kedua sebesar Rp605.000. Mohon setelah misa selesai, petugas non-liturgi untuk mengembalikan dan menata semua perlengkapan di tempat masing-masing. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kamu. Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, kita memasuki pekan Prapaskah yang kedua. Dan inti dari sabda-sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk seperti tokoh-tokoh yang dikisahkan di dalam kitab suci hari ini. Baik Abraham, Ishak, Santo Paulus sendiri maupun tiga rasul Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bahwa dari sabda-sabda Tuhan itu satu kesimpulan yang bisa kita renungkan dalam doa pada saat ini, yaitu kalau orang taat kepadanya sampai akhir, ia berhak juga mengharapkan segala dari Tuhan. Mari kita mengawali Ekaristi ini dengan mengharapkan belas kasih-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Abraham telah bersedia mengorbankan anak tunggalnya dan mendapat berkat melimpah bagi umat keturunannya. Namun kami kerap kali enggan berkorban sedikit pun untuk sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mengorbankan diri demi keselamatan kami.
namun kami kerap kali enggan berbuat baik demi kebahagiaan kami sendiri dan sesama. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah menunjukkan jalan pengorbanan sebagai jalan yang benar menuju kemuliaan sejati. Namun kami kerap kali mau enaknya sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Intensi Ekaristi pertama untuk mendoakan bagi kedamaian di surga Ibu Maria Nduriyah yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Dimohon oleh keluarga Bapak Supoyo Darmono dari Merapi Sari. Yang kedua, syukur atas ulang tahun ke-65 Bapak Edi Setiabudi. Semoga senantiasa dalam berkat Tuhan. Dimohon oleh keluarga Bapak Edi Siu dari Yogyakarta. Mari kita satukan pulau ujub kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami mendengarkan putra-Mu yang terkasih. Semoga Engkau berkenan menggerakkan hati kami dengan sabda-Mu dan memurnikan mata batin kami agar dapat memandang kemuliaan-Mu dengan sukacita. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyaut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Saut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kali berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati sabdaku." Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelentang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, umum bahwa setiap tahun itu banyak orang tua yang berjanji kepada anaknya. Terutama kaitannya dengan studi atau sekolah. Kamu kalau tahun ini bisa mendapat ranking 5 ke atas. 6, 7, 8, 9, 10. Itu kalau saya. Ya. Nek Bapak Ibu saya 5 ke atas itu 4, 3, 2, 1 atau tak dapat ranking. Janji yang amat berguna. Nek entuk ranking kuwi tak tukoke sepeda motor. Berguna karena apa? Diharapkan oleh si anak yang selama ini berangkat pulang sekolah kalau tidak naik bis ya jalan kaki. Tapi sekarang udah jarang anak jalan kaki sekolah. Saya masih ngalami 4-5 kilo. Tapi anak-anak sekarang jarang. Sekolah SD kono diterke ibuke. Wong ning gereja wing Merapi Sari numpak motor kok. Ya ta? Ana ora niki? Ana, kemaki doan kok, nggih. Ana, nggih. Padahal jalan lebih sehat. Tapi ya ben lah duwe kok nggih. Nah, efek dari janji itu kira-kira anak ini akan terus giat belajar. Berani meninggalkan kesenangan-kesenangannya, termasuk main game. Ora penting. Waktu bermain dikurangi, dan lain sebagainya. Bacaan yang pertama tadi itu mengisahkan Abraham yang bersedia mengorbankan anak semata wayangnya, yaitu Ishak. Meskipun sering orang berdebat toh, sing dikorban iki Ishak apa Ismail? Salah kabeh. Yang betul adalah wedhus. Jadi ora ana gunane sing bener ki Ismail, sing bener ki Ishak. Salah kabeh. Wedhus. Bacaan hari ini atau bacaan tentang Abraham tadi menjelaskan itu yang paling penting di sana bukan wedhus atau SK atau yang lain. Kita ingat ketika Abraham dipanggil dan diberi janji oleh Allah yaitu berkat tanah dan keturunan. Abraham percaya bahwa Allah itu tidak akan ingkar janji. Karena itu ketika Allah menghendaki supaya anaknya dikorbankan, dia juga segera melakukannya. Padahal waktu Ishak lahir, Abraham juga sudah tua. Tentu ini menjadi soal kalau mengingat janji mengenai keturunan yang besar tadi. Si jiwa dikorbankan, terus sapa sing nerus ke. Tapi Abraham tidak segan-segan mau mengorbankan anaknya karena apa? Kekuatan dan keyakinan imannya. Maka Bapak Abraham itu disebut Bapak orang beriman. Kita semua bisa membayangkan fakta yang sebenarnya. Bagaimana beratnya Abraham di dalam mengambil keputusan itu tadi. Contoh sederhana saja lah. Sekarang ini masih cukup banyak orang tua yang tidak merelakan anaknya untuk menjadi imam, bruder, atau suster. Wong ning omah ra oleh kawin wis ora oleh. Kudu kawin. Soalnya aku tua sapa sing ngopeni. Apa nek wis tuh. Saya dulu besok nek sampai gini ya ben mati ya kubur. Ya. Maka tidak ada jaminan. Nah, nuwun sewu masih banyak keluarga-keluarga Katolik yang awel ngeculke anake, nggih. Apalagi nih anake ming loro, siji, gitu. Maka saya itu selalu menganjurkan nek iso anake sing akeh. Kemarin saya telepon Bapak Uskup itu juga gitu, ada tanah yang bisa untuk kapel di suatu tempatnya.
Kenapa Romo memilih itu? Karena prediksi saya umat sana lebih mungkin iso kasing iso mana. Ya, jadi umatnya bisa lebih tambah. Jadi prediksi kalkulasi. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Bagus bahwa Abraham itu lulus. Maka Allah mengatakan, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi orang yang taat yang mendengarkan firman Tuhan itu boleh mempunyai besar dalam pengharapan. Maka nek ming maca kitab suci wira tahu kok punya angan-angan harapanku luweh gede. Maka kalau Bapak Ibu mau punya pengharapan sepertilah Abraham mendengarkan membaca firman Tuhan. Bacaan yang kedua, Santo Paulus juga mengajak umat di Roma untuk apa? Tetap teguh, kuat dalam percaya kepada Kristus. Karena hanya di dalam kesatuan dengan Kristus itu, kita semua ini mempunyai zaman keselamatan pada penghakiman terakhir. Ada jaminan. Maka kalau orang tanya, siapa jaminanmu Romo? Jaminanku adalah Kristus. Kalau ada Bapak Ibu juga ngopo jadi wong Katolik karena punya jaminan, asuransi. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Injil yang dibaca oleh Frater tadi mengisahkan bagaimana Tuhan itu menampakkan kemuliaannya di depan mata Petrus, Yohanes dan Yakobus. Ini 3 murid ini yang jelai kabeh ning kerep dijak Gusti Yesus gitu. Petrus sing ngantukan, Yohanes yo ngantukan, Yakobus yo ngantukan. Cuma Petrus lebih spontan, Yohanes lebih halus, Yakobus iya serogal-serogol. Maka kalau ada orang Katolik sing halus mbok menawa kuwi ya Yohanes. Sing kemaki mbok menawa Petrus. Nah, kula iki termasuk kemaki, mula sing gentleman ya Yakobus. Yang disaksikan oleh ketiga murid itu sungguh mengagumkan. Tadi istilahnya apa? Menggelantang. Malah Petrus punya usul, ya ini wong Petrus iki jan sing aneh tenan nggih. Mau buat 3 tenda, satu untuk Tuhan, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Maka dari permenungan apa yang dialami oleh ketiga rasul mengalami penampakan Yesus yang mulia itu. Kalau boleh saya simpulkan begini. Ini bisa disamakan dengan janji. Janji. Iming-iming seperti anak sekolah tadi. Supaya apa? Para murid itu kelak kemudian hari berani kuat bertahan dan berjuang menghadapi aneka kesulitan. Termasuk melihat dengan mata kepala sendiri Tuhan disalib. Mati. Nah, karena janji itulah yang membuat para murid berani menanggung pengejaran dan pembunuhan. Mereka tetap setia kepada Kristus. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengalami aneka kesulitan, kuncinya satu, aku isih setia atau enggak. Dalam iman kalau aku tidak setia, ya wis ono wae. Jenenge teguh, ning imane ora teguh. Jenenge kuat, ning imane lemes. Jenenge supaya, ya, ning ora ngupaya. Mbah Poyo iki lah asmane supaya Darmono, supaya apa? Kebapakan. Nek kula niku kok ya lah, kok.
kok ana. Lha niku anak sing ra dikarepke jenenge. Kok ana. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Kepada kita, Tuhan Yesus juga sudah menjanjikan keselamatan di dalam kesatuan imanku dengan Kristus. Kalau aku beriman dengan Kristus itu ada janji. Artinya apa? Kita diajak seperti Abraham, seperti para murid untuk memegang kuat akan janji Tuhan atas kemuliaan yang juga akan dialami oleh para murid di dalam keterlibatan menyelamatkan umat manusia. Maka saya sebagai Romo itu yang paling pertama saya pandang itu apa? Kesetiaan Tuhan. Ada tuh lagu Mazmur itu, kesetiaan Tuhan. Manusia lebih sering tidak setia. Wong sing jenenge setia wae wonge bedigasan akeh. Padahal setia iku kudune alus. Kejaba nek lengkape setya duraka. Itu aran jinjilan kono ya. Kaya mriku niku ana asmane Mbah Fitrah. Ning nek wonge ra lomo iki ra pas. Gitu. Fitrah kok cetil. Nah, iku ra pas. Nggih. Engko rasakan ndak nggih. Ana, nggih. Jadi kita sebagai murid-murid Tuhan itu tadi, aku orang yang memegang keyakinan bahwa janji Tuhan tidak pernah tidak ingkar janji. Selalu setia Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Kita juga diharapkan mempunyai keteguhan yang sama dengan para murid. Dengan tidak mudah takut berhadapan dengan segala kesulitan, tantangan, ancaman, termasuk mengenai iman. Dalam masa Prapaskah ini kita juga diajak untuk merenungkan dengan rasa syukur atas baptisan yang kita terima. Menjadikan kita ini sebagai warga gereja. Maka Prapaskah itu juga mengenangkan bagaimana kita menjadi orang Katolik. Merenungkan bacaan-bacaan yang dibaca selama Prapaskah itu mengajak kita untuk ke sana. Sampai puncaknya malam Paskah kita kembali membaharui janji baptis kita. Maka masa Prapaskah secara hidup beriman mestinya meneguhkan kita. Ini masa meneguhkan, retret agung, kalwat. Bahwa kita menjadi orang yang seperti Abraham. Aku dipanggil, aku dipilih. Dan aku diutus untuk memberi kesaksian. Menjadi orang yang dekat dengan Allah. Bahkan dilibatkan di dalam karya Allah. Seperti para murid tadi. Sampai mengalami kemuliaan. Nyawai dewe wong ngablak iki paling ora wis minimal lah. Wis tekan dhuwur gunung. Utawa meh lumayan ora kebanjiran ora kepanasan tapi suasana ini semoga makin membuat kita iman kita juga semakin sejuk ora meng kademen tetapi sejuk menjadi orang yang dekat dengan Allah. Atau yang oleh Santo Paulus dirumuskan sebagai apa? Di pihak kita. Allah itu di pihak kita. Maka tidak perlu khawatir karena baptisan boleh memiliki keyakinan bahwa Kristus itu menjadi pembela bagiku masing-masing. Advokat bagi saya. Singkatnya permenungan kita lewat bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk apa? Yuk bangga. Ning bangga tok ora cukup, yakin, kuat, bisa bersyukur atas panggilanku sebagai orang beriman. Wes angger wong Katolik iso bersyukur aku dadi Katolik penak kok uripe. Perkoso, angelo kaya ngopo tetap bisa jalan. Tapi kalau kita sudah mengeluh mengenai iman kita ya wes habis. Pacaran angger entuk ora Katolik, angger entuk ora Katolik. Aduh. Akhirnya ya wis pokokan ngeluh bablas. Ora suwe umure, nggih. Tak dongake biasane ngono. Salah wong Gustine apik kok ditinggal, nggih. Cobaan itu bisa datang di dalam kemapanan
Seperti Abraham tadi. Bahkan di tengah penghayatan hidup beriman akan Kristus juga tidak serba mudah. Kemarin itu saya vaksin di Mungkit. Itu ada suster saleh apik. Ngopo kok arep divaksin we ditunda karena apa? Tensine tinggi. Padahal wonge cendi. Oleh dadi suster tak kira ya luwih suci timbang kula nggih. Apik. Kok malah ora? Kadang dalam beriman kita pun sudah baik masih mengalami kesulitan. Tetapi tadi kalau kita menghayati hidupku bersyukur sebagai orang beriman, wis penak. Tetapi keyakinan penghayatan akan Allah sebagai pembela kita hendaknya selalu hidup di dalam penghayatan pribadiku. Wis kuncine kuwi, aku mesti dibelani Gusti, aku yakin. Demikian juga sebagai orang beriman. Sebagai murid-murid Yesus kita di dalam kesetiaan mengikutinya akan menemukan, ya, bahkan mengalami sendiri keistimewaan hal-hal yang luar biasa yang bisa kita temukan atau kita alami dari Tuhan sendiri. Saya tuh berkali-kali banyak orang ngomong ke saya gini, Romo aku ki anggere bar ketemu kowe kok njur laris. Jadi nun sewu kula niku penglarisan. Sampai kemarin ada orang tanya, Romo apokatku kok ming metu loro? Pelemku metu sithik. Mergo kowe ra janji sok nek metu tak kei Romo. Ya, nek kowe janji ngono mesti metune oke. Cobi mawon Bapak Ibu sing do janji ro kula mesti kasil, ya. Bisa dibuktekke. Jadi karena keyakinan itu tadi. Kesimpulan dari sabda-sabda Tuhan hari ini, saya mengajak Anda, berimanlah dengan sungguh-sungguh. Kuatlah dalam keteguhan hati mengikuti Kristus dengan kesadaran yang tinggi bahwa Tuhan Yesus itu adalah jaminanku. Hidupku terjamin karena iman akan Kristus Yesus. Wis ngono wae. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa bersabda, inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan dia dan berdoa. Bagi gereja yang dianiaya, ya Bapa, utuslah Roh Kristus kepada mereka yang teraniaya dan tertindas, agar mereka teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih, untuk selalu berjuang mewartakan karya keselamatan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, berkatilah usaha masyarakat kami dalam meningkatkan kesejahteraan umum, sehingga tetap setia dan tekun dalam mewartakan karya keselamatan-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Kami mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi orang-orang yang tak mampu menghadapi kesulitan hidup dan tidak percaya lagi kepada orang lain, ya Bapa, jamahlah kiranya mereka yang hampir putus asa dalam menghadapi kesulitan hidup mereka, agar mereka dapat memperoleh kembali ketabahan hati dan bangkit kembali dalam menantikan janji keselamatan-Mu. Kami mohon.
Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kita di sini, ya Bapa, ajarilah kami selama 40 hari ini untuk mempersiapkan kedatangan kerajaan-Mu dengan berkorban diri dan bergembira atas kebahagiaan sesama, sebagaimana Kristus Putramu yang telah berkenan memberikan hidupnya bagi keselamatan kami. Kami mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Ya Bapa, terimalah dalam kedamaian abadi tinggal bersamamu. Terpenuhi harapannya sebagaimana Abraham, Ibu Maria Nduriah yang telah kupanggil 2 tahun yang lalu. Kami mohon. Terimalah pula syukur atas ulang tahun ke-65 Bapak Edi Setiabudi, kiranya Engkau senantiasa memberkatinya. Berkatilah pula keluarga kami masing-masing, supaya semakin dikuatkan dalam hidup beriman kami. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa membangkitkan kami dari keterpurukan kami dan menerangi kegelapan hati kami dengan sabda kasih-Mu. Maka kasihanilah kami dan kabulkanlah doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita satukan doa-doa kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon semoga persembahan ini membersihkan hati kami dari cacat celah dan menguduskan jiwa raga umat-Mu untuk merayakan pesta kebangkitan Putra-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Setelah menubuatkan kematiannya sendiri di hadapan murid-muridnya, Ia menampakkan kemuliaannya kepada mereka di gunung yang kudus, dengan menghadirkan hukum dan nabi sebagai saksi. Ia menegaskan kepada mereka bahwa hanya melalui sengsara Ia akan sampai kepada kemuliaan kebangkitan. Dari sebab itu bersama dengan kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dan tak henti-hentinya meluhurkan Dikau dengan bernyanyi. Surga
Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut, Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami mohon, kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapak, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama Ibu Maria Nduriah yang 2 tahun lalu telah Kau panggil. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah
Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu. Dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah dia yang menampakkan kemuliaannya kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan hidup tinggal di dalam diri kita dengan kemuliaannya. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut misteri yang mulia ini. Maka kami bersyukur kepadamu sebab meskipun masih berada di dunia, kami telah Engkau ikut sertakan dalam kebahagiaan sorgawi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
Tuhan sertamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, sekalian keluarga Anda, doa-doa Anda, iman Anda dan perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus. Amin.